Untuk memelihara saluran bahan bakar dilakukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pemeriksaan filter udara. Pemeriksaan filter udara dilakukan dengan mencopot covernya dahulu, kemudian nanti dilihat apakah filter udara masih layak dipakai atau tidak. Kalau seandainya tidak dipakai, maka tidak layak dipakai, kemudian diganti. Setelah covernya dilepas, kemudian filter udara dilepas, maka dilakukan pemeriksaan. Kita lihat seperti apa hasilnya. Ternyata ini filter udaranya sudah kotor. Perlu dilihat di bagian filter udara, harus dilihat tembus atau tidak. Kalau seandainya sudah tembus dan terlihat kotor seperti ini, wajib dilakukan penggantian. Lupa juga untuk membersihkan cover serta bagian dalam dari box filternya dengan cara mengelap, usahakan sampai dengan bersih, tidak tersisa debu. Dan bagian box filternya bisa disemprot, akan tetapi saluran untuk intake-nya harus ditutup. Nah, pada contoh kali ini tidak dilakukan penyemprotan, akan tetapi untuk contoh kali ini tidak dilakukan penggantian, akan tetapi kalau dilihat dari warna filternya itu memang wajib dilakukan penggantian. Dan untuk filter tipe kertas seperti ini tidak boleh dilakukan penyemprotan. Sesuai dengan SOP itu harus dilakukan penggantian dan tidak boleh dilakukan penyemprotan dengan menggunakan udara bertekanan. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan selang bahan bakar dan keran bahan bakar. Untuk sepeda motor yang kita lakukan untuk praktek yaitu Honda Beat karburator, sehingga harus dilakukan pelepasan bodi samping sebelah kiri. Di situ tampak keran, dan di dalamnya itu pasti nanti dibuka itu terdapat filter atau saluran bahan bakarnya. Di situ juga tampak ada dua buah selang, yang satu selang itu menuju ke vakum manifold, kemudian yang satunya itu menuju ke arah karburator. Satu yaitu selang vakum, satunya itu selang bahan bakar. Nah, di situ terlihat yang ditunjukkan adalah selang untuk vakum, karena kerannya ini tipe vakum, sehingga satu selang itu harus menuju ke intake manifold, dan satu selang lagi yang ditunjukkan itu menuju karburator sebagai saluran masuk bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Dua selang ini harus kita lepas untuk memeriksa kinerja kerannya. Nah, setelah selang kita lepas semua, maka kemudian dilakukan pemeriksaan pada ujung dari selangnya. Apakah masih kenyal seperti karet atau sudah keras? Kalau seandainya keras, maka diperlukan pemotongan atau diganti selang, baik selang vakum atau selang bensinnya. Yang diperiksa adalah bagian ujungnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laju aliran keran. Nah, itu tampak bahwasannya jika selang vakum kita beri vakuman atau kita sedot, maka
bahan bakar atau bensin dari tangki bahan bakar akan keluar, sehingga itu menunjukkan kinerja dari keran bahan bakar masih kondisinya itu masih baik. Saat kita lepas, bahan bakar juga akan berhenti. Kemudian untuk pemeriksaan filter bensin itu harus dilakukan pelepasan tangki bahan bakar, karena posisi dari filter bensin atau filter bahan bakar itu berada di dalam tangki bahan bakar. Pelepasan kita lakukan dilakukan dengan cara melepas baut pengikat yang ada di 4 sisi dari tangki bahan bakar, kemudian juga melepas kabel-kabel serta klip yang ada di sekitar tangki. Hal ini harus dilakukan dengan cara yang hati-hati pada saat melepas klip, sehingga tidak terjadi patah atau putus dari klip tersebut. Nah, klip ini yang saya maksudkan, kalau seandainya ditarik dengan paksa maka terjadi kerusakan, sehingga harus dilakukan hati-hati serta teliti. Setelah tangki bahan bakar kita lepas, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan yang ketiga, yaitu pemeriksaan filter bensin atau filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini letaknya ada di keran bensin tipe otomatis dan harus melepas mur pengikat yang ada di keran bahan bakar. Melepasnya kita menggunakan kunci Inggris dan kemudian diputar ke arah kiri. Nah, sesudah keran bahan bakar kita lepas, maka akan tampak satu buah komponen, yaitu yang di situ merupakan filter bahan bakar. Kita lepas menggunakan tang lancip, ditarik. Di situ juga terdapat o-ringnya, hati-hati agar tidak terjadi kerusakan, dan nanti kemudian dilakukan pemeriksaan. Seperti tampak di video, maka terlihat sekali di situ terdapat banyak sekali kotoran. Maka selanjutnya kita lakukan pembersihan, yaitu dengan menggunakan bensin ataupun cairan pembersih. Namun sebelum itu perlu dilepaskan o-ringnya supaya tidak rusak. O-ring itu merupakan penyekat di antara keran bahan bakar dengan tangki bahan bakar, sehingga harus dalam kondisi baik sehingga tidak terjadi kebocoran. Cek juga atau periksa juga kerja dari hilirnya serta permukaan dari kerannya. Kemudian kita lakukan pembersihan menggunakan bensin.
Proses selanjutnya kita lakukan pemasangan, periksa dulu o-ringnya itu masih bisa dipakai atau tidak. Kalau seandainya keras maka perlu dilakukan penggantian. Kemudian periksa juga dan bersihkan juga kerannya, tempat o-ringnya ini menempel, dan juga bersihkan juga yang ada di bagian tangki. Ini kemudian jika sudah bersih semua maka kemudian dilanjutkan dengan pemasangan. Setelah semua terpasang, kencangkan dengan menggunakan kunci Inggris, akan tetapi jangan terlalu kencang untuk penyetelan di tempat tangki berada. Kemudian masukkan ke dudukan tangkinya, di situ ada lubang yang atas dengan yang bawah. Lubang atas itu untuk selang yang bagian atas, yang lubang bawah untuk selang bagian bawah. Kemudian jangan lupa pasangkan semuanya seperti semula dan masukkan selang vakum kepada manifold intake dan selang bensin ke karburator. Setelah baut pengikat semua kencang dan klip semua masuk, maka yang selanjutnya dilakukan adalah memasangkan selang bahan bakar menuju ke karburator, dan kemudian sesudah itu kita menyedot atau memberikan kevakuman kepada selang vakum supaya bahan bakar mengalir menuju karburator, dan kemudian kita coba tes untuk dihidupkan.
bensin itu ada kebocoran atau tidak, dan kemudian selang-selang tidak masuk atau belum, dan jika tidak maka pekerjaan yang kita lakukan. Dan pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan choke, atau kalau di sini itu menggunakan starting enrichment thermal valve atau SE thermal valve. Ini merupakan choke otomatis menyesuaikan dengan kondisi suhu. Pada saat suhunya itu dingin maka SE-nya itu membuka sehingga memperkaya campuran bahan bakar, dan pada saat kondisi kerja maka akan menutup sehingga campuran udara dan bahan bakar itu lebih baik. Cara pemeriksaannya yaitu dengan cara mengukur tahanan yang ada di konektor SE thermal valve-nya, kemudian kita bandingkan dengan tahanan standarnya. Tahanan standar yang ada di buku manual dari BIT ini. Kita lakukan menggunakan ohmmeter. Ohmmeter ini ke kali 200 ohm dengan standar itu 32 sampai 56 ohm. Dan yang kita lihat adalah jarum ohmmeter itu diantara itu, jadi masih kondisinya masih lumayan baik. Yang terakhir yaitu penyetelan putaran stasioner. Putaran stasioner ini kita lakukan penyetelan dengan menyetel skrup angin dengan skrup gas dan menggunakan takometer. Takometer kita lihat itu satu kabel itu menuju ke kabel QC dan satunya lagi itu untuk scan. Kebetulan ini kita menggunakan takometer merek IMEC. Kita coba menggunakan IMEC dan kemudian kita lakukan penyetelan seperti biasa. Putaran standar dari sepeda motor BIT ini adalah 1600 plus minus 100, dan kemudian kita coba menggunakan cara seperti karburator tipe variable Venturi, yaitu dengan memutar skrup gas seperti itu, kemudian kita scan, kemudian kita atur lagi putarannya di setelan angin, kemudian sampai dengan putaran yang paling besar, dan sudah selesai kita balikan ke putaran 1600 plus minus 100 rpm. Sebenarnya kalau seandainya cara yang paling baik itu menggunakan pompa vakum di airnya, kemudian dikasih vakuman, kemudian disetel, dikurangi 50 rpm sesuai dengan manual. Tetapi karena kita tidak memiliki pompa vakumnya untuk airnya, jadi kita lakukan cara seperti pada saat kita menyetel karburator tipe variabel Venturi atau variabel karburator sepeda motor efek Venturi-nya. Setelah penyetelan selesai maka dikembalikan putarannya menuju ke 1600 plus 900 rpm.
Mungkin untuk cara penyetelan itu bisa dicari di YouTube yang lain. Cara penyetelan menggunakan tachometer di iMac yang scan di tachometernya. Setelah itu kemudian coba untuk matikan lens starter lagi. Kalau seandainya tidak terjadi masalah, berarti penyetelan selesai dilakukan. Terima kasih.